Assalamualaikum Indonesia. Selain Huawei P series, Huawei juga memiliki seri Huawei Mate series yang juga ditujukan untuk segmen smartphone mainstream kelas atas. Sejak pertama kali dihadirkan di tahun 2013 dengan Huawei Mate generasi pertama, kini di tahun 2022 ini Huawei akhirnya telah sampai pada generasi terbarunya, yakni Huawei Mate 50 series. Huawei sebenarnya merilis 4 varian sekaligus, yakni Huawei Mate 50, Huawei Mate 50 Pro dan Huawei Mate 50e serta Huawei Mate 50 Force Edition. Namun di video kali ini akan berfokus pada Huawei Mate 50 Pro saja, sedangkan yang lain akan diulas pada video berikutnya. Sorotan utama dari Huawei Mate 50 Pro ini adalah dihadirkannya dukungan pemrosesan gambar X-Image, proteksi kaca kunlun pengganti Gorilla Glass, jaringan melalui satelit, serta Harmony OS 3.0. Nah, sebelum melihat detail dari Huawei Mate 50 Pro, mari kita lihat harga yang mungkin perlu lebih dulu dipertimbangkan. Di pasar China, Huawei Mate 50 Pro ini dijual dengan bandrol harga mulai dari 6.799 yuan atau jika dirupiahkan sekitar 14,5 juta rupiah. Nah, dengan harga tersebut apakah Huawei Mate 50 Pro ini memang layak untuk dimiliki? Mari kita bahas. Huawei Mate 50 Pro sebenarnya masih konsisten mengusung bahasa desain yang sudah digunakan sejak awal kemunculannya, terutama pada bagian back cover. Modul kamera Huawei Mate 50 Pro tetap ditempatkan di bagian tengah atas. Bentuknya sedikit mengalami perubahan dengan bentuk lingkarannya yang membuatnya justru lebih mirip dengan Huawei Mate 30 Pro. Namun dengan sedikit penambahan karakter penyusunan 4 lensa kamera yang dibuat simetris. Tak ada lagi branding Leica di sini. Yap, sebelumnya Huawei P50 series menjadi smartphone terakhir dari Huawei yang masih menggunakan branding Leica. Seiring beralihnya Leica ke Xiaomi, Huawei Mate 50 Pro menggunakan branding image prosesnya sendiri yang dinamakan X-Image. Nanti akan kita bahas. Huawei Mate 50 Pro sendiri memiliki dua pilihan bahan back cover, yakni kaca dan kulit sintesis, serta tentunya dengan pilihan warna yang berbeda. Beralih ke bagian depan, setelah menggunakan konsep tampilan lubang berbentuk pil pada generasi sebelumnya, Huawei Mate 50 Pro kini justru memilih kembali menggunakan konsep tampilan layar berponi dengan ukuran yang masih cukup besar seperti Huawei Mate 20 Pro dan Mate 30 Pro. Namun ujung-ujungnya dibuat sedikit lebih membulat. Meski terkesan jadul, namun karakter Mate seriesnya kembali muncul di sini. Apalagi ini didukung dengan kualitas layar yang begitu superior. Huawei Mate 50 Pro menggunakan panel layar berjenis OLED 1 miliar warna dan memiliki luas mencapai 6,74 inci beresolusi nyaris 2K. Telah memiliki dukungan XDR dan HDR Vivid serta tentunya memiliki refresh rate mencapai 120 Hz. Huawei Mate 50 Pro juga tetap menempatkan sensor fingerprintnya di dalam layar dan bahkan juga memiliki sensor 3D Face Unlock. Kesan premium masih tetap berasa berkat lengkungan di sisi kanan kiri. Nah, di seri Huawei Mate 50 ini terdapat versi dengan proteksi layar yang disebut dengan kaca Huawei Kunlun. Didapuk sebagai pengganti Corning Gorilla Glass, kaca khusus ini dibuat melalui proses peleburan 24 jam dengan 108 proses dan pada suhu 1600 derajat. Sepotong kaca panel ini mengandung ratusan miliar nanokristal berkekuatan tinggi, serta kristal ini tahan terhadap benturan serta retak. Smartphone ini pun telah memperoleh sertifikasi tahan jatuh bintang 5 dari Swiss SGS yang merupakan pertama kalinya di industri. Nah, sudah cukup mengenai tampilan, saatnya ke menu utama dari Huawei Mate 50 Pro, apalagi kalau bukan bagian kamera. Ngomongin spesifikasi, di atas kertas Huawei Mate 50 Pro masih mengusung konfigurasi kamera yang mirip dengan Huawei P50 Pro. Total ada 3 kamera dengan sejumlah sensor. Kamera utamanya memiliki resolusi sebesar 50 megapiksel, sensor RGB yang menariknya memiliki variabel bukaan dari f1.4 hingga f4.0. Ini merupakan penyempurnaan mekanisme yang sempat dilakukan oleh Samsung pada Samsung Galaxy S9 seriesnya. Kamera ini tentunya juga telah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Selanjutnya ada kamera ultrawide dengan lensa bebas beresolusi 13 megapiksel yang juga dapat digunakan sebagai kamera makro, serta satu kamera lagi beresolusi 64 megapiksel, sensor RGB, lensa periskop 3,5 kali optical zoom lengkap beserta OIS. Selain itu terdapat sensor lain seperti proximity light sensor, laser autofocus, dan 10 channel multispectral sensor.
Sementara untuk kamera depannya, Huawei Mate 50 Pro mengusung kamera beresolusi 13 megapiksel lensa ultrawide yang ditemani oleh 3D ToF kamera. Menariknya, semua kamera ini telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 60 fps. Selain segi hardware-nya yang mumpuni, Huawei Mate 50 Pro juga telah memiliki dukungan teknologi pemrosesan gambar yang disebut Huawei dengan branding Huawei X-Mate. Teknologi ini memiliki 4 basis teknis utama termasuk cahaya, mesin, listrik, dan komputasi. Menurut Huawei, X-Mate adalah masa depan mobile imaging. Kemampuan kamera Huawei Mate 50 Pro ini tentu saja juga dipengaruhi oleh prosesor yang digunakan. Tak perlu khawatir dengan performanya, karena Huawei Mate 50 Pro telah diotaki oleh prosesor paling mutakhir dari Qualcomm saat ini, yakni Snapdragon 8 Plus Gen 1. Prosesor yang terbuat dengan fabrikasi 4 nanometer TSMC yang memiliki efisiensi daya yang baik. Yap, meski tak lagi menggunakan prosesor kirim buatannya sendiri, setidaknya ini merupakan salah satu prosesor terbaik yang ada di pasaran saat ini. Sayang sekali tak seperti smartphone lain yang menggunakan prosesor serupa, Huawei Mate 50 Pro hanya terbatas pada jaringan 4G saja. Tentu saja ini disebabkan oleh sanksi Amerika yang masih berlaku. Namun terdapat fitur unik dari Huawei P50 Pro ini, yakni dukungan pengiriman pesan melalui satelit Beidou. Artinya meskipun pengguna berada di lingkungan tanpa jaringan, pengguna masih dapat mengirim pesan melalui jaringan satelit. Ini sekaligus menjadikannya sebagai smartphone pertama di dunia yang mendukung pesan satelit Beidou. Kemudian bicara daya, Huawei Mate 50 Pro ditopang oleh kapasitas baterai yang cukup besar mencapai 4700 mAh. Sayang teknologi pengisiannya masih bertahan dengan daya maksimal 66 watt melalui kabel dan 50 watt secara wireless. Yang menarik terdapat fitur ekstra yakni dukungan mode darurat. Menurut hasil pengujian laboratorium Huawei, fitur tersebut membuat smartphone ini masih dapat digunakan meskipun baterainya berada di bawah 1%. Smartphone ini masih akan terus standby hingga 3 jam dan masih dapat digunakan untuk panggilan. Huawei Mate 50 Pro sendiri hadir dengan sistem operasi Harmony OS 3.0 terbaru yang memiliki sejumlah fitur baru selain fitur lama yang semakin disempurnakan. Fitur premium lain juga masih tetap ada seperti sertifikat IP68, dual speaker stereo, serta NFC. Pertanyaan terakhir, apakah Huawei Mate 50 Pro ini nantinya juga akan turut dibawa secara resmi ke pasar Indonesia? Jika melihat konsistensi Huawei dari generasi sebelumnya, maka kemungkinan besar Huawei Mate 50 Pro ini juga akan turut dihadirkan secara resmi di pasar Indonesia. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dari segudang fitur yang ditawarkan, kira-kira manakah yang menurut kalian paling menarik? Dan apakah Huawei Mate 50 Pro ini pantas dibanderol dengan harga tersebut? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.